Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semua. Ini menjelang sore ya. Pertama mungkin saya tidak menyiapkan bahan presentasi ya. Belakangan saya sering terjangkiti virusnya kolega saya tuh, si Ferry, uh, yang selalu mengkambing hitamkan mazhab Marsilam sebagai alasan untuk tidak membuat slide presentasi. Kalau kita merujuk Marsilam, mantan Jaksa Agung sekaligus Menteri Hukum dan HAM, dulu Menteri Kehakiman ya di zaman Gus Dur, ya Marsilam pernah bilang ada 3 hal yang tidak penting di dunia ini katanya. 1, kapitalisme, kedua berdebat mengenai iman, dan ketiga adalah slide presentasi atau PowerPoint. Tapi itu bukan alasan ya kawan-kawan. Saya tetap menyiapkan catatan supaya saya tidak lupa juga. Kemarin Yasar menitipkan satu sudut pandang yang berbeda melihat penundaan pemilu dari kacamata politik sumber daya alam. Agak berat, tetapi kalau ini mengacu kepada beberapa aspek, terutama pengalaman di bumi tempat saya berdiri sekarang, di Kalimantan Timur misalnya, salah satu daerah yang selalu menjadi bancakan setiap momentum elektoral itu berjalan. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Wijata di slide terakhir, karena mention ya, soal pernyataan Jokowi kemarin yang menyebut bahwa saya akan taat konstitusi, tapi ada tapinya, bahwa wacana penundaan pemilu itu tidak boleh dilarang, itu adalah bagian dari tradisi berdemokrasi. Kira-kira begitulah ungkapan Jokowi ya. Kalau kita simak sebenarnya, ya ungkapan ini cherry picking juga. Kalau wacana yang nyata-nyata inkonstitusional seperti ini dibiarkan dengan alasan demokrasi, pertanyaannya kenapa kemudian wacana khilafah justru digebuk gitu ya? Itu kan, ya mungkin ada yang mengatakan tidak bisa, itu tidak apple to apple, tetapi sebagai bagian dua wacana yang kemudian kualifikasinya inkonstitusional, saya pikir mesti ada perlakuan yang sama. Dan itu menurut saya aneh banget kalau kemudian Jokowi justru membiarkan wacana seperti ini terus-menerus terjadi. Nah, kawan-kawan sekalian, yang pertama, kalau bicara soal politik SDA di dalam konteks atau korelasinya dengan penundaan pemilu 2024, saya pikir sebelum sampai kepada jawaban dalam tafsir saya secara subjektif, ada baiknya misalnya kawan-kawan melihat bahwa sebenarnya ya oligarki menunda atau tidak menunda pemilu, eksploitasi alam itu akan terus-menerus berlangsung. Nggak ada kepentingannya sebenarnya. Satu-satunya kepentingan oligarki terkait dengan politik elektoral adalah bahwa kemudian tanda petik quote and quote akumulasi kekayaan dan upaya mempertahankan kekayaannya itu terus-menerus bisa dijamin dalam konteks politik elektoral itu. Tetapi kalau bicara soal langgam dasarnya, ya eksploitasi alam itu akan terus-menerus terjadi. Mau pemilu ditunda atau tidak menunda pemilu, eksploitasi terus akan terjadi gitu ya. Saya ambil contoh misalnya Kalimantan Timur ya. Produksi batubara nasional kita di tahun 2019 meningkat di tahun 2020 dan tahun 2021 itu sudah mencapai 600 juta ton per tahun. Dan Kaltim, untuk kawan-kawan ketahui, itu menyumbang 33%. Jadi kalau saya dan kawan-kawan pernah melakukan proses pengamatan terhadap ponton-ponton yang lewat di Sungai Mahakam, jadi dari hulu ke hilir, kita perhatikan dalam sehari ponton itu bisa lewat antara 55 sampai 75 ponton per hari. Nah, satu ponton itu isinya 6.000 sampai 8.000 metrik ton gitu ya. Jadi kalau kita kalikan dalam sehari, ponton itu dalam sehari bisa membawa sekitar 600-an ribu ton, berarti dalam sebulan bisa mencapai 18 juta ton, dan dalam setahun bisa mencapai 200 juta ton. Nah, perkaranya adalah, ya kepentingan ponton-ponton di bawah keluar, karena sebagian besar itu ekspor ya, 80% lebih, atau 85-an ya kira-kira, itu adalah ekspor keluar yang lebih banyak, atau mayoritas dibawa ke Cina gitu ya. Itu tidak meninggalkan apa-apa bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Timur ya, padahal kita tahu perusahaan pertambangan terbesar di Kaltim, KPC ya, di bawah induk Bumi Resource, kepunyaan Abu Rizal misalnya, itu adalah perusahaan batubara terbesar di Asia gitu. Tetapi kalau kita kalkulasikan dampak dan apa yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Timur misalnya, tidak ada sama sekali. Nah, ada banyak survei-survei dan penelitian, misalnya yang kerap kali dilakukan oleh kawan-kawan ICW sendiri ya, termasuk ada penelitian kawan-kawan DPI, yang menyebutkan bahwa justru
satu-satunya yang mempengaruhi politik elektoral, akumulasi atau eksploitasi sumber daya alam itu justru akan berlangsung lebih cepat menjelang politik elektoral atau menjelang pemilu lah kira-kira gitu ya. Kalau misalnya kita kutip laporan corruption kawan-kawan di Bersihkan Indonesia, salah satunya ada kawan-kawan ICW, di tahun 2018 atau menjelang pemilu 2019 itu menyebutkan secara eksplisit bahwa ada peningkatan perizinan misalnya untuk sektor sumber daya alam, terutama pertambangan kalau di wilayah Kalimantan dan Sumatera begitu, setiap kali ada momentum pemilu. Jadi antara pemilu 2004, 2009, 2014 ke 2019, ada grafik peningkatan terhadap izin-izin pemanfaatan sumber daya alam, terutama untuk sektor ekstraktif gitu ya, batu bara dan lain sebagainya. Jadi wacana ini bisa mempertegas asumsi kita bahwa ketika kemudian proses pemilu itu berlangsung, maka eksploitasi sumber daya alam itu akan berlangsung lebih cepat dengan pemanfaatan sumber daya alam itu. Tentu saja itu didrive oleh kepentingan oligarki. Ada wacana lain misalnya, kalau yang saya catat di sini kawan-kawan ya, misalnya kalau ada pertanyaan ketika pemilu ditunda, apa manfaat yang diperoleh oleh kepentingan oligarki? Saya pikir ya apa yang didiskusikan oleh publik di warung-warung kopi itu ada benarnya gitu. Jadi kalau kemudian pemilu itu ditunda, ya jarak waktu untuk akumulasi kapital itu jauh lebih panjang. Kalau pemilu itu ditunda, maka ya ini akan tentu lebih menghemat biaya sebenarnya gitu ya. Jadi ada kepentingan kelompok oligarki ini melakukan proses akumulasi kapital sekaligus mempertahankan sumber dayanya itu dengan waktu yang cukup panjang dengan proses penundaan pemilu itu. Bayangkan kalau misalnya kita lihat bagaimana riset-riset yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan terkait dengan berapa sih sebenarnya biaya politik yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu anggota parlemen, misalnya anggota DPR. Kita belum berhitung presiden dan wakil presiden begitu ya. Nah, hampir semua riset yang digunakan, terutama untuk tempat-tempat sektor yang kaya dengan industri ekstraktif seperti batu bara di Kalimantan Timur itu menyebutkan bahwa rata-rata biaya yang dibutuhkan kalau dia public figure, punya elektabilitas dan lain sebagainya, itu hanya membutuhkan 500 sampai 1 miliar. Kalau dia kader-kader parpol, aktivis-aktivis parpol, itu membutuhkan 1 sampai 2 miliar. Nah, kalau dia pengusaha, biasanya membutuhkan 6 miliar ya, untuk kepentingan pembiayaan kampanye pada proses pemilu. Nah, ini dikonfirmasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Baron Scott dan Edward Aspinall di dalam Demokrasi for Sale itu, yang menyebut bahwa daerah-daerah dengan tingkat industri ekstraktif yang besar alias sumber daya alam yang besar itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu, rata-rata 1 sampai 2 miliar yang dibutuhkan. Jadi kalau ada wacana penundaan pemilu, maka salah satu yang bisa kita kalkulasi adalah bahwa setidaknya dengan jangka waktu penundaan itu sekaligus bisa memperbesar akumulasi kapital, sekaligus juga menghemat biaya bagi kepentingan oligarki. Tapi sebenarnya bukan itu inti poin yang saya mau angkat ya. Satu, kalau kawan-kawan bicara apa korelasi antara politik sumber daya alam dengan penundaan atau isu atau wacana penundaan pemilu 2024, yang paling realistis, yang paling bisa kita tangkap sebagai wacana yang rasional adalah bahwa ya kelompok oligarki sekarang itu merasa nyaman dengan pemerintahan Jokowi sekarang gitu ya. Jadi perampokan sumber daya alam besar-besaran terjadi di masa rejim Jokowi. Rejim it mean bukan hanya Jokowinya, tetapi keseluruhan bangunan sistem yang di rejim ini itu adalah bagian dari kerangka sistem yang tidak terpisahkan. Jadi bagi saya alasan yang paling rasional kenapa kemudian pemilu ditunda dalam konteks politik sumber daya alam adalah bahwa kelompok oligarki ini dalam upaya mengakumulasi kapital sekaligus mempertahankan kapital ini, mereka merasa bahwa di bawah rejim Jokowi lah mereka sangat nyaman bagaimana perampokan sektor sumber daya alam itu dilakukan secara bebas gitu. Kalau kita mau buka misalnya apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis, apa yang disampaikan oleh Bung Wijam misalnya, bahwa dalam kerangka politik legislasi yang kemudian dikooptasi untuk kepentingan oligarki ini, itu kan jelas selama ini gitu. Mulai dari proses revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan omnibus. Terakhir misalnya kawan-kawan bisa lihat secara gamblang bagaimana Undang-Undang IKN disusun untuk kepentingan siapa begitu. Itu jelas memperlihatkan bahwa ya oligarki sangat merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi. Nah kalau kemudian kita selami cara berpikir kelompok oligarki ini, ya kita akan sampai pada kesimpulan ya lebih baik rejim ini dipertahankan sebisa mungkin. Karena membiarkan pemilu itu berlangsung dengan kerangka asas periodik sebagaimana ketentuan di pasal 7 Undang-Undang Dasar itu justru akan membawa kebimbangan bagi kelompok oligarki. Maka pilihan yang bagi saya mereka anggap paling realistis adalah berusaha mati-matian agar rejim ini dipertahankan dengan cara apapun. Maka muncullah kemudian isu soal penundaan pemilu 2024. Setelah itu kemudian muncul isu tentang 3 periode misalnya. Ya bagi saya dan kawan-kawan yang lain saya pikir yang mau penundaan pemilu, mau 3 periode, itu sama-sama berbahayanya. Tidak hanya bicara soal bahaya karena dia inkonstitusional, bertentangan dengan asas periodik di Undang-Undang Dasar, khususnya di pasal 7 begitu, bahwa presiden dipilih 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tidak hanya soal itu, kerangkanya saya pikir harus dibangun bukan hanya kerangka normatif konstitusi, tetapi juga ada banyak aspek yang lain. Misalnya, satu, kalau kita bicara soal suasana kebatinan rakyat Indonesia ketika ya harus mengorbankan darah dan air matanya menjatuhkan Soeharto, mereka berpikir bahwa ya membiarkan kekuasaan dengan waktu yang sangat panjang itu justru berdampak terhadap nilai demokrasi kita, berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Banyak hal yang kemudian kita rasa di tahun 98 itu adalah bagian yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa 2 periode adalah hal yang sesuai dengan kehendak batin rakyat Indonesia ketika itu. Kita misalnya belum bicara soal bagaimana memori Fantuliti. Kalau kawan-kawan buka naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, Badan Pekerja MPR ketika itu untuk perubahan pertama, karena pasal 7 itu masuk di perubahan pertama di tahun 1999, itu bukan hampir, semua fraksi, semua anggota Badan Pekerja MPR, tidak ada yang tidak setuju dengan konsepsi 2 periode. Bahkan TNI Polri dan Golkar sekalipun, yang kemudian ketika itu dianggap sebagai mesin politik Orde Baru Soeharto, itu tidak ada perdebatan dengan ketentuan pasal 7, perubahan pasal 7 itu. Makanya kemudian perdebatan di dalam penyusunan perubahan Undang-Undang Dasar di perubahan pertama, khususnya di pasal 7 itu mengadopsi secara mentah-mentah ketentuan di dalam TAP MPR nomor 13 garing MPR garing 1998 yang mengatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi kawan-kawan sekalian, agak kacau kalau kemudian kita menganggap penolakan kita terhadap isu perpanjangan masa jabatan, baik penundaan pemilu ataupun 3 periode, itu hanya dalam kerangka norma konstitusi, tetapi juga ada hal yang lain. Hal yang lain misalnya, kalau kawan-kawan baca bukunya Profesor Bagin Manan di dalam Lembaga Kepresidenan itu bahkan diuraikan secara eksplisit. Kita ini kan selalu berpatron bahwa konsep sistem presidensial itu mengatur pembatasan masa jabatan atau fixed term itu pasti mengacu kepada atau pelajaran kepada Konstitusi Amerika Serikat. Kalau kita baca misalnya penjelasan bagaimana di dalam buku Lembaga Kepresidenan itu, sebenarnya kan 2 periode pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat, 4 tahun itu tidak turun dari langit begitu saja, tetapi ada kerangka histori yang kemudian membuat itu menjadi keputusan kolektif bangsa Amerika yang kita jadikan sebagai salah satu rujukan gitu. Jadi awalnya 2 periode itu kan adalah konsensus yang dibangun. Jadi sejak masa George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat sekaligus Bapak pendiri Amerika Serikat, itu menolak untuk masa jabatan yang ketiga kalinya. Nah, penolakan George Washington ini sebenarnya sederhana. Kalau kemudian rakyat Amerika bergerak melakukan revolusi, menentang sistem kerajaan sebagai bagian yang menjadi opposite dari sistem republikan, termasuk soal masa jabatan, ya kalau kemudian 3 periode itu diterima, ya itu sama saja dengan menentang keinginan revolusi bangsa Amerika yang kemudian menentang sistem kerajaan atau monarki itu. Jadi itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan kenapa 2 periode itu menjadi bagian yang dijadikan sebagai konvensi dan diikuti oleh presiden-presiden Amerika Serikat berikutnya. Sampai kemudian di masa Franklin D. Roosevelt itu menerobos konsensus ini.
yang pada akhirnya Amerika justru melakukan perubahan fundamental di dalam konstitusi dan diaturlah ketentuan mengenai 2 periode itu. Jadi kalau kita belajar dari sana itu hampir persis dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kita harus belajar bahwa pembatasan masa jabatan 2 periode itu tidak sekedar angka saja, tetapi ada nilai histori, ada bagian filosofi bangsa Indonesia di sana yang tertanam dengan baik. Pengalaman atau trauma kolektif kita terhadap Orde Baru Soeharto misalnya, kekuasaan selama 32 tahun, yang dibawa itu kan bukan hal yang justru memberikan nilai dan kehidupan demokrasi bagi bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya, hampir semua sendi kehidupan itu justru bergerak ke arah yang tidak kita inginkan. Demokratisasi hancur, hak politik itu dibatasi, macam-macam. Jadi belajar bahwa pembatasan masa jabatan itu adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan, adalah bagian dari cara kita melihat bagaimana isu 2 periode tidak hanya dalam norma konstitusi. Nah, kembali ke yang tadi kawan-kawan, hal yang paling saya rasa masuk akal dalam kepentingan oligarki terhadap isu penundaan pemilu ini, itu dalam kerangka bagaimana oligarki sebenarnya melakukan semacam testing the water gitu. Jadi seolah-olah melempar isu untuk melihat bagaimana reaksi publik sebenarnya. Kendati pun kalau kita belajar dari politik legislasi terhadap undang-undang KPK, Minerba, Cipta Kerja IKN dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan dengan mudah sebenarnya. Tetapi mereka juga tidak hanya bicara soal kerangka hukum, tetapi juga kan butuh legitimasi gitu. Jadi testing di wadah itu sengaja dilakukan untuk itu. Nah, kepentingannya saya katakan tadi adalah soal bahwa oligarki sangat merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi. Coba bayangkan, fasilitas apa sih yang tidak diberikan oleh rejim hari ini terhadap oligarki gitu ya. Coba, mulai dari soal kontrak karya otomatis yang diperpanjang. Ada 7 perusahaan dalam catatan saya yang kemudian dapat tiket perpanjangan gratis setelah perubahan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 misalnya. Itu diatur dalam ketentuan pasal 169A, perubahan Undang-Undang Minerba 3 2020. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga demikian. Ada klausul yang mengatakan bahwa ya pengusaha dapat diberikan royalti sampai 0% dengan ketentuan tertentu gitu ya. Itu kan keistimewaan yang diberikan, privilege yang diberikan oleh rejim ini. Kita belum bicara misalnya fly ash, bottom ash juga dikeluarkan dari limbah berbahaya misalnya atau B3. Keistimewaan apa lagi yang kemudian tidak diberikan oleh pemerintahan Jokowi hari ini? Maka oligarki ya berpandangan bahwa kalau kemudian kita tidak perlu menghabiskan banyak dana, kita tidak perlu harus bertarung satu sama lain, lebih baik saya mencarikan jalan keluar yang kemudian bisa menjamin keberlangsungan akumulasi kapital dan pertahanan terhadap kekayaan yang selama ini mereka keruk dari kekayaan sumber daya alam kita. Maka pilihan itu muncul kemudian soal penundaan pemilu dan termasuk 3 periode. Kalau itu mereka bisa lakukan, maka saya pikir ya oligarki akan berpesta pora, tidak perlu capek-capek pemilu ya dalam tanda petik, mereka bisa menikmati semua fasilitas yang sama setidaknya dari yang mereka dapatkan selama ini dari rejim pemerintahan Jokowi. Nah, yang berikutnya kawan-kawan, ada satu lagi yang menurut saya cukup menggelitik ketika bicara soal sumber daya alam gitu ya. Kalau kita baca misalnya genealogi oligarki dalam isu penundaan pemilu, sebagaimana yang sempat disinggung oleh Bung Wija dan Mbak Ninis tadi, kan sebenarnya tidak hanya kita bisa lihat dari ketika Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di awal tahun sempat mewacanakan soal penundaan pemilu, bahkan mengklaim bahwa pengusaha sebenarnya justru lebih setuju kalau pemilu ditunda. Itu kan klaimnya Bahlil begitu ya. Tidak bisa juga kita lihat dari Caimin, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian Airlangga Hartarto. Tidak sebatas itu. Tetapi kalau kemudian kita baca dari hasil investigasi beberapa kawan-kawan media, dari hasil riset beberapa kawan-kawan media, maka kita bisa melacak genealogi oligarki mana yang menghendaki penundaan pemilu itu. Misalnya dalam laporan beberapa media itu disebut bahwa ada pengakuan dari sumber tertentu yang menyebut bahwa Zulkifli Hasan misalnya itu sempat mengakui bahwa ada proses komunikasi yang dilakukan dengan Menteri Maritim dan Investasi gitu ya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Padahal kita ketahui siapa sebenarnya Luhut, bukan hanya Luhutnya tetapi juga banyak elit-elit politik di sekitar lingkaran kekuasaan yang selama ini juga punya bisnis dan investasi di sektor tertentu, salah satunya di sektor industri ekstraktif. Kalau kita misalnya kaitkan dengan IKN, ya sama persis.
bahwa kepentingan terhadap proyek IKN ada benarnya juga, itu sangat berkaitan dengan kepentingan penundaan pemilu. Kalau kawan-kawan misalnya lihat bagaimana jalan keluar yang coba ditempuh oleh rejim hari ini masih hipotesis gitu ya. Memang perlu penelitian lebih lanjut, tetapi setidaknya dugaan-dugaan itu ada gitu. Misalnya, kita masih ingat betul bagaimana kemudian post JHT ketika Permen 2 2002 dikeluarkan, pembatasan pengambilan JHT di usia 56 tahun, yang konon katanya itu bisa menghemat anggaran sebesar 400 triliun, sama persis yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN. Ada kemungkinan juga misalnya proses penundaan pemilu itu berkaitan dengan bagaimana menjaga proyek prestisius pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara misalnya. Jadi agak sulit kita terima ketika orang mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali. Semuanya berkaitan. Jadi sepanjang akumulasi kapital sekaligus upaya mempertahankan itu dilakukan oleh kepentingan oligarki di bawah kendali rejim hari ini, maka saya pikir itu sangat berhubungan sama sekali. Nah, di IKN sendiri misalnya, itu tidak bisa kita lepaskan siapa-siapa elit politik yang punya bisnis dan investasi di sana. Kalau kita buka laporan kawan-kawan misalnya, Koalisi Bersihkan Indonesia, ya, kawan-kawan ICW ada di sana misalnya, yang menyebutkan bahwa orang-orang elit politik di lingkaran kekuasaan pemerintahan sekarang itu juga berkepentingan dengan isu IKN itu. Siapa yang tidak kenal misalnya dengan Luhut gitu ya, seperti yang disebutkan tadi. Ada banyak perusahaan-perusahaan Toba Group, atau kalau di dalam Bursa Efek Indonesia itu nama emitennya Toba gitu ya. Orang mungkin mengatakan bahwa perusahaan Toba Group seperti Indo Mining, Baratama Nusantara, Mineral Utama, Kutai Energi dan lain sebagainya, atau Toba Group yang kemudian diklaim sudah ditinggalkan oleh Menteri Marves misalnya, memang betul itu sudah diakuisisi oleh perusahaan perusahaan Singapura gitu ya, Highland Strategic Holding. Tetapi jejak menteri terhadap Toba Group ini itu tidak bisa dihilangkan. Misalnya dalam struktur Toba Bara Sejahtera itu masih ada keponakan Luhut, ada Pandu Patria Sahrir ya sebagai wakil direktur utama di dalam perusahaan tersebut. Jadi kendati pun kemudian disebut bahwa Luhut sudah melepas mayoritas saham Toba Bara Sejahtera ke Highland Strategic Holding, perusahaan milik Singapura, tetapi jejaknya tetap ada di Toba Bara Sejahtera ini. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat misalnya bagaimana upaya mengamankan pengerukan sektor sumber daya alam dengan isu pemilu ini, saya pikir itu punya korelasi yang sangat kuat. Nah, kawan-kawan sekalian, tetapi saya menganggap bahwa sebenarnya memang yang paling bisa diterima oleh nalar publik adalah ada kepentingan oligarki untuk mempertahankan rejim hari ini, karena menganggap ya rejim hari ini memberikan fasilitas atau karpet merah terhadap investasi. Semua diberikan. Privilege apapun itu pasti disediakan oleh pemerintahan hari ini gitu ya. Semua kepentingan oligarki disediakan, dari politik legislasinya, isu-isu yang berkaitan dengan proyek-proyek baru untuk perluasan. Ya, karena kalau kita anggap IKN ini kan sebenarnya adalah upaya kapitalisme untuk memperluas pasar dan akumulasi modal dan kapitalnya begitu ya. Jadi rejim hari ini menyediakan keseluruhan itu. Jadi agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa politik sumber daya alam kita itu memiliki kaitan yang sangat besar dengan isu penundaan pemilu itu. Jadi penundaan pemilu adalah testing the water. Sebenarnya bagian penting dari strateginya adalah bagaimana agar mereka mencari cara, oligarki dalam hal ini, untuk mempertahankan rejim hari ini dengan kepentingan atau isu apapun yang berkaitan dengan upaya mempertahankan itu. Baik dia penundaan pemilu, mau dia 3 periode, bahkan sampai ke soal presidential threshold misalnya 20% itu juga bagian dari upaya untuk mempertahankan kepentingan oligarki untuk melihat agar rejim hari ini tetap dipelihara dengan baik. Kira-kira begitu, Mas Egi. Terima kasih.